itu tadi dibacakan. Jadi pelajaran pada kesempatan ini adalah tentang nasabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasahullah Aziz. Tadi yang telah disebutkan nasab dari bapak, nasab dari ibu. Ya, dari bapak itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dari ibu Sayyidina Husain. Ketemu. Tuan Syekh Abdul Qadir punya bapak namanya Syekh Soleh. Terus keturunan yang ke atasnya itu sampai Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu cucunya Rasulullah SAW. Nah, sedangkan dari ibu namanya ibu Sayyidah Fatimah. Ya, terus turunan ke atasnya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Husain itu perlambang dari ulama. Makanya banyak para habaib itu turunan dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Hasan banyakkan jadi umara. Kalau dahulu disebutnya khalifah atau sultan al-Islam, ya, sampai sekarang terus sampai di Cirebon Sunan Gunung Jati pun demikian. Ya, itu dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, turunan jadi umara. Sultan Hasanuddin, ya ulama, ya umara. Benar. Sunan Gunung Jati ya ulama, ya umara. Makanya dahulu para wali songo yang ulama beserta umara itu adalah Sunan Gunung Jati. Makanya wali kutubnya sangat itu. Jadi wali kutub itu menguasai tentang keulamaan. Banyak ulama yang gak bisa, gak sanggup untuk jadi umara. Walaupun mengatakan begini dan begitu, di dalam kitab yang dibaca para ulama, tak kala dia dijadikan umara, gagal mani. Dahulu di Banten dulu, zaman Presiden Banten itu ada Setu Bagus Muhammad Atif. Bupati, wali kota dijadikan ulama semua. Akhirnya dapat berapa bulan mengundurkan diri, nggak pada sanggup untuk memimpin jadi umara. Ulama mimpin jadi umara nggak pada kuat karena bukan jatahnya. Akhirnya para santri terbengkalai. Ya, makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nasab keturunan darahnya itu dari ulama beserta dari umara. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ulama dan umara dahulu manunggaling ada di baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ngerti ilmu perulamaan, ngerti ilmu perumaran. Siasat strategi seperti apa? Ya, sudah dibuktikan oleh beliau. Ternyata begitu turun ke anak, ke cucu jadi kita. Yang ulama disebut Sayyidina Husain, umara, Sayyidina Hasan. Ya ini, makanya turunannya beda ya, gennya beda. Makanya pas ini disebutnya Rasul Qadir Jailani itu di samping kewaliannya juga kealimannya. Maka menulis banyak sekali kitab. Tafsirnya ada, hadisnya ada, fikihnya ada, dan lain sebagainya. Kayak macam ini di Jawa Timur kita bahas tentang kitab Nahrul Qadir ya. Di mana 104 kitab dikompilasi jadi satu. Ini 104 kitab sebenarnya, jadi satu ini. Tebalnya segini. Yang menceritakan Tuan Syekh Abdul Qadir di kitab ini, yang di kitab ini ceritakan gak usah diceritakan lagi. Nah, susunannya. Ya. Terjemahannya ada. Sudah dibuat tim di sana di Banten itu diterjemahkan. Ya, yang cover terbaru itu, cover look itu 150.000. Gitu ya. Cari aja di toko-toko terdekat ya. Apapun di mana. Ya, daripada ini diartikan satu-satu ya. Ribet kita. Terjemahannya ada. Dulu pernah saya upload ya. Itu awalannya. Sekarang covernya udah bagus, warna hitam. Cover look. Nah, nasabnya ini, tentang kebenaran nasabnya ini adalah pendapat para ulama dari para imam di sini ya.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan imam yang lain, para Imam Nuruddin, ya, Imam Asnawi, Imam Al-Hafiz Samsuddin Al-Zahabi dan lain sebagainya. Ini ittifaq al-ulama. Ittifaq ulama artinya tidak diperselisihkan lagi, tidak diragukan lagi. Tentang tadi itu, ya, dari ini, bin ini. Kamu binnya mana? Bin, ntar bin Titan, yang ada. Ini turunan Nabi kita juga ya, Nabi Adam alaihi salam. Makanya dikenalnya anak cucu Adam. Kalau anak cucu Adam itu ciri-cirinya, kalau dalam Al-Quran itu panggilan untuk periode Mekah. Ya Bani Adama, wahai anak cucu Adam. Ya, Allah ta'budu syaitan, jangan kamu nyembah syaitan. Kesian ya, kalau nyebut anak cucu Adam selalu bab akidah. Kenapa? Karena banyak yang melenceng anak cucu Adam. Tetapi berbeda tak kalah panggilan di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Itu panggilan sayang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan dan memberikan perintah kepada kita semua. Ya, kalau kata khotib Jumat itu apa bunyinya? Takwa, Tisarul awamiri wajibun awabina. Laksanakan perintah dan menjauhi segala larangan-larangan. Perintah itu ada berapa, larangan ada berapa. Perintah Allah ada berapa? Perintah Allah ada berapa? Larangan Allah ada berapa? Ini ya. Kalau ditanya ke khotib, larangannya ada berapa ya? Oh, hadisnya banyak. Ya. Hiburan banyak. Ya pokoknya banyak perintah Allah itu. Perintah Allah, larangan Allah ada berapa? Ya banyak juga. Gimana kita mau takwa? Kalau kita nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Makanya baca surat Yasin tiap malam Jumat. Di sana ada ayat 61, 62, 60 dan 61. Di situ ada tadi itu. Ya Bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Itu ayat larangan. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah setan. Coba kira-kira nih, kalau ada orang sombong, itu termasuknya nyembah setan. Jangan sombong. Orang marah, benci, sakit hati, bohong, itu sama saja nyembah setan. Jadi larangan cuma satu, jangan nyembah setan. Ya, usir, iseng, ya, usilan, isengan, ada aja ini. Jangan nyembah setan. Soalnya sifat setan mah usilan, isengan, sering bercanda, sering ketawa ke TV. Iya kan? Kita contoh kuntilanak, dia walaupun pakaian itu juga ketawa terus, ya. Benar. Kita mah pakainya gonta-ganti sedih mulu. Jangan ya, kalah sama kuntilanak. Benar. Maaf sih, ngomongin ente. Iya, jauh katakan dia. Ini. Jadi jangan sampai kalah sama si ini Sarwiti. Jangan sampai kalah sama si Sarwiti sama si Mihing, ya. Oh. Terus lagi tuyul kan masih kecil udah pintar nyari tuyul. Ini udah gede-gede. Kamu ke emakmu lu. Kamu ke istri. Jangan ya. Kalah sama tuyul. Belajar sama tuyul. Gitu kan ya. Tuyul aja masih kecil, pintar nyari duit. Benar, kita ambil positifnya aja. Makhluk Allah itu ada nggak sisi positifnya? Ada. Kita tinggal sejauh mana mengeluarkannya. Oh, ya. Terus apa lagi? Pocong, ya. Pocong pakainya nggak ganti-ganti ya. Itu terus ya. Jalan ada nggak yang melanggar? Ya enggak, dia lompat mulu ya. Kan ada kisahnya ya, pulang ngaji, anak kecil
diganggu sama pocong ya. Dia sama kuntilanak diganggu. Karena diajarin doa mau makan baru sama gurunya. Dia nggak punya baca doa yang lain ya, baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kabur tuh kuntilanak. Nah, ketemu si pocong, cong, lu jangan sekali-kali lu melalaga anak kecil tuh itu tuh yang ngaji di ini, ya pengajian bulanan. Kenapa emang? Gue seumur umur melalaga manusia mau dimakan. Itu baca doa mau makan ya, seumur umur. Jangan lagi-lagi lu melalaga dia. Iya dah beres, kayaknya aman ya. Itu baru doa mau makan. Belum doa mau masuk WC, bina besi bang. Setan laki-laki dan setan perempuan. Iya, kata bencong. Kegoda. Aduh. Yang sulit itu menterapi orang kesurupan, setannya setan budak. Oh, setan budak dibacain apa yang susah ya? Bismillahirrahmanirrahim, budak. Ya, tanya dulu lu setan budak bukan? Aduh. Tetapi tatkala nurullah memancar dalam tubuhnya itu nggak perlu dibaca-bacain begini dan begini. Sering kan dulu maju ada kesurupan datang kan, bilang aja kalau belum pergi saya mau datang. Diancam gitu, abang mau datang. Pergi nggak? Pergi dia. Nah itu beberapa kali itu di Sragen ada orang datang kesurupan ya sama keluarganya bawa. Akhirnya melihat Gus Haji kan ada Sragen Haji sini. Lihat dia lagi duduk, akhirnya langsung ini kabur sembuh. Akhirnya dikepung-kepung tuh sama Gus Haji. Orang kabur sih ya. Akhirnya, kenapa kamu kabur melihat saya? Saya hebat berarti ya. Bukan ada foto Tuan Guru di atas. Percaya pasti gitu ya. Duh, saya percaya. Makanya dia foto ditaruh aja, ditaruh di itu foto mahabbah. Foto mahabbah yang diucapkan nur, tauhid dan yang lainnya termasuk Nur Hayati. Asal jangan diduitin. Kalau diduitkan itu nurnya hilang. Apapun yang berbau duit akan hina, akan rendah, akan rusak. Jangan. Ya. Tuh makanya foto kalau masih ada ntar yang belum kebagian bisa. Dia kalau masih ada. Ini Tuan Syarul Qadir juga dahulu seperti itu. Ada raja jin kesurupan keluarga. Akhirnya apa? Tuan Syarul Qadir bilang seperti itu. Bilang aja, kalau nggak mau pergi, saya mau datang. Langsung pergi. Ya. Jadi yang membuat mantap itu bukan amalan begini dan begini. Maka dulu pernah juga saya buat kayak macam mantra-mantra. Ada yang kesurupan dibacain doa apa? Dari yakinku teguh. Dia dari yakinku teguh. Nggak taunya dia panas. Rupanya orang-orang yang hadir itu kan nggak pada tahu dia ngedoanya kayak begini ya. Cuma dari tadi doanya udah ngeberebet aja pakai Al-Quran. Nggak panas-panas, nggak kabur-kabur. Dia nggak tahu penggaliannya. Ya penggaliannya adalah lagu-lagu zaman dahulu dari yang teguh, maju tak dekat. Itu yang membuat lagu ikhlas. Benar kan? Ikhlasnya yang kita ambil. Urusannya biar kita juga terus. Sekarang malah lagu semuanya jadi view bisnis sekarang. Ya. Beda. Lagu-lagu perjuangan itu lagu-lagu yang terus ikhlas. Berarti keikhlasan. Akhirnya begitu sembuh, nerapi orang kesurupan, kita ijazah. Ijazahnya lagu. Kan lebih sesat lagi. Ya. Maka itu kembali kepada diri. Ya. Tatkala diri kita itu fokusnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dalam hal apapun. Jadi wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada Allah. Kuncinya adalah
sebesar apa tali kita kepada Allah, sebesar apa itu hubungan kita kepada Allah, maka semua permasalahan akan sirna, akan dimudahkan. Kenapa kok sulit? Setiap ada permasalahan malah banyak masalah. Berarti hubungan kita kepada Allah nggak bagus. Apa mungkin talinya udah hampir putus? Sambung kembali, sambung terus, sambung lagi, perbesar talinya sampai besar daripada hubungan kita kepada selain Allah. Ada dalam kitab yang lain Tuan Syabdul Qadir Jailani itu ya, bahwa apa? Ada salah satu keistimewaan Tuan Syabdul Qadir Jailani. Apa? Namanya aja itu. Saya ambil Qadir ya. Namanya aja itu kepada Allah. Jadi namanya aja itu. Maka itu kenapa? Maka namanya tidak sembarangan membuat nama itu. Ya, masing-masing perjalanan. Kalau namanya sama, maka tirakatnya harus berat. Harus berat. Zaman dahulu aja, zaman Syabdul Qadir Jailani itu tidak ada yang namanya pesawat terbang. Iya. Kendaraan-kendaraan yang lain paling cuma kuda, paling cuma onta dan lain sebagainya. Tetapi kenapa beliau ada tempat tirakatnya di Indonesia? Nanti kendaraan apa? Ya, ada mungkin yang pernah ke Pemijahan, ada Gua Saparwadi. Di situ ada Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Syekh Abdul Muhyi Pemijahan itu salah satu muridnya Syekh Abdul Rauf Aceh. Syekh Abdul Rauf Aceh punya murid yang khusus ada 4. Di Pemijahan Syekh Abdul Muhyi Pemijahan Tasikmalaya. Yang kedua itu di Gunung Haruman, Garut, namanya Syekh Ja'far Shadiq. Yang ketiga itu di Banten, dekat Menes, namanya Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Yang keempat itu di Sumatera Barat, Syekh Burhanuddin Pariaman, Karangpanjang, Sumatera Barat. Keempat muridnya ini diajak ke Mekah, ya, berumroh zaman sekarang ini, untuk mendapatkan tugas. Siapa yang di keningnya keluar nur cahaya, dialah yang berhak dapat tugas khusus. Tugasnya apa? Cari tempat tirakatnya Tuan Syabdul Qadir Jailani di Indonesia. Akhirnya yang bercahaya itu setelah tawaf Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Akhirnya beliau lah yang dapat tugas. Cirinya apa? Cirinya kalau bercocok tanam padi, maka satu cabang tumbuhnya cuma satu padi. Iya. Akhirnya dia bercocok tanam dia. Setiap dia singgah menyebarkan Islam, nggak taunya setiap panen padinya banyak. Akhirnya bukan di sini, pindah lagi sambil menyebarkan agama terus sampai di dekat di Gua Saparwadi. Dia disitu bercocok tanam satu batang, cuman berbuah satu batang padi. Berarti di sini. Akhirnya dicari saat itu, diketemukanlah Guanya lumayan juga gitu ya. Di sana cuman ada ininya, larangannya, dilarang merokok. Bukan bungkusannya aja ya, di sana dilarang merokok gitu. Ada arealnya itu khusus dekat dari dari parkirannya itu ada bacaan dilarang merokok, kawasan dilarang merokok sampai ke gua. Itu ya. Kenapa dilarang merokok? Karena pada saat tadi pemberian tugas dari Mekah itu kan ngerokok ya. Ini juga ngerokok tadinya nggak ahli hisab. Ini kan ahli ru'yah. Yang ngerokok kan ahli ru'yah. Yang ngerokok ahli hisab. Begitu ngerokok baru satu hisaban. Mana dia? Syekh Maulana Masruddin Cikaduan yang di Banten. Dia mah udah berangkat tuh pergi melalui sumur Jam-Jam. Jadi dulu ada yang dari sumur Jam-Jam, ada yang terbang, ada yang ini. Perjalanannya itu ya nggak pakai kapal, nggak pakai pesawat. Nih bumi kan bulat, misalnya di sini Blitar, Tegal Asri, di sini Mekah, tinggal dari sumur aja.
tembus di sini. Wah, ada di Mekah ini. Besok kali sumur tuh ya. Itu di dalam tanah itu perjalanan singkat bisa itu. Zaman dahulu. Zaman sekarang orang-orang tertentu yang jarang muncul di televisi. Tentunya masih ada seperti itu, tetap ada. Nah ini ya, akhirnya apa? Kalah gara-gara satu isapan rokok. Kalah apa? Kalah cepat dengan Syekh Maulana Mansuruddin juga. Akhirnya sejak itulah dia mengharamkan rokok ya. Gara-gara satu isapan rokok kalah cepat dengan Syekh Maulana Mansuruddin. Makanya sampai sekarang itu dibuat. Makanya banyak kejadian ada yang ngerokok, surupan dan sebagainya. Itu majid, bukan Syabul Muhi ya. Soalnya saya bawa rombongan dari Banten ke sana. Masuk kawasan anti rokok itu saya suruh merokok. Saya suruh buktikan, kata saya merokok aja. Yang tidak boleh itu merokok tapi lunah pada Allah. Ya, lalai. Akhirnya anak-anak merokok. Sampai kesurupan berarti lunah pada Allah. Praktekin. Oh, gimana ini? Harus mau, sama saya gitu. Soalnya kan makannya dia di dalam paru-paru. Ya. Nanti kapan-kapan kita perjalanan apa ziarah kemana yang ada mitosnya apa. Ya, di Gunung Puyuh ada juga di daerah Sumedang itu dilarang pakai baju batik. Kenapa? Karena zaman itu yang pakai baju batik itu kayak zaman sekarang itu zaman Cibinong tuh namanya Tuan Demang. Komplotan company yang berkhianat orang Indonesia benci benar sama itu baju batik itu. Sampai sekarang dilarang pakai baju batik. Nanti pakai baju batik gitu. Biasanya banyak angin badai. Sampai sekarang. Ya, ala ta'budu syaitan, intinya mah ke situ. Jangan menyembah setan. Kalau menyembah setan tadi khilaf, bengah, lalai, lupa, benar. Ini Syabul Qadir Jailani kata selanjutnya membuat seperti itu. Coba itu dari zaman beliau, ya tapanya, tirakatnya di situ, di Goa Sabarwani, di Pemijahan, di Tasik. Pakai apa ya? Bahasa kita ini. Terus juga ada di Ujung Kulon, Banten. Ujung Kulon, Banten itu ada Sangyang Sira. Ya, makam-makam. Ada Sangyang Sira, Sangyang Dapal, Sangyang Bujel. Ada Baraden Tepang, Baraden Torogu, Baraden Sani, Baraden Komala Buruhan, Baraden Asing, Baraden Kocak, dan sebagainya. Banyak. Ya. Pulau Jawa ini dari garis pantai sampai ke pegunungan selalu ada makam keramat. Ya, ibarat paku-paku itu, paku bumi. Pulau Jawa. Maka diistilahkan Pulau Jawa itu Pulau Jiwa. Kalau orang Jawa hilang Jawane, maka hilang NKRI Nusantara. Banyak orang Jawa jadi TKW, TKI. Akhirnya bahasa-bahasa Jawa yang hilang-hilang. Jangannya kalau sudah punya bahasa, pertahankan itu. Kalau mau nambah bahasa, jangan bahasa yang udah bisa dilupakan. Jangan. Ya. Nah, ini maka itu di sini Syabul Qadir Jailani ini dalam kitab ini menerangkan tentang keturunan. Kita juga sama, jangan sampai lupa dengan keturunan kita ke atas. Maka itu perbanyaklah menghadiahkan Fatihah kepada orang-orang tua kita ke atas. Soalnya di antara mereka ada yang Islam yang belum sempurna. Kita doa, ya Allah, saya terus ikhlas menghadiahkan surat Fatihah kepada kedua orang tua saya. Terus sampai keturunan ke atas, bisa keturunan ke-7, keturunan 14 terserah gitu ya. Sampai keturunan 18 namanya terah tumerah itu turun 18.
Kan kita ada bapak, kakek, buyut, terus jangga, pareng, budak-budak, user-user. Terus itu dulu saya hafal sampai turun 18 namanya terang tumerang. Misalnya terang Majapahit berarti udah turunan 18. Ya. Ada sholawat Ibrahimiyah dibaca ketika tahiyat akhir. Itu pertanda apa? Itu pertanda jangan melupakan sesepuh. Sholawat Ibrahimiyah kan keturunan Rasulullah SAW, terus ke atasnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang disebutnya orang tua para nabi adalah Islam. Ya, semua keturunan. Adapun kisahnya Bapak Ajar itu bapaknya Nabi Ibrahim, itu bapak angkat yang tukang buat patung. Paham itu ya? Nama aslinya bukannya itu. Bapak Ajar itu yang diceritakan dalam Al-Quran itu, asal usulnya itu yang buat patung adalah Azar. Itu sepakat ulama itu adalah orang tua angkat. Semua yang disebutnya kayak macam bapaknya Rasulullah SAW. Makanya kan ada yang mengimani bahwa orang tua Rasulullah adalah kafir. Ada yang mengimani seperti itu. Padahal dia baca satu hadis. Satu hadis itu Rasulullah pada saat itu apa? Yang disebutnya semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua saya. Bukan berarti tidak Islam. Justru di zaman Rasulullah, bapaknya, kakeknya dan sebagainya, itu namanya zaman fatroh. Zaman fatroh itu kekosongan, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Sejak zaman Nabi Isa ke Rasulullah itu lama sekali waktu itu. Namanya zaman fatroh. Zaman kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Itu golongannya Islam. Golongannya Islam. Makanya namanya aja Abdullah. Benar nggak? Abdullah artinya hamba Allah. Aminah artinya wanita yang amanah. Amanah itu beriman. Kalau ingin kita miliki anak keturunannya Muhammad itu artinya yang terpuji akhlaknya, maka orang tuanya harus Abdullah dan Aminah. Bapaknya harus jadi pejuang Islam, jadi Abdullah. Sedangkan ibunya menjadi wanita yang amanah, yang beriman. Itu kalau ingin mencetak anak jadi Muhammad. Ya, itu gambaran. Makanya di sini turunan dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, ketemulah dari bibitnya itu ketemulah namanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Darah Umaro, darah ulama, kumpul di beliau. Maka beliau kalau bahasa kita sudah maklum, sudah masyhur jadi pemimpin umat di zaman beliau. Bahkan kewaliannya itu wali kutub ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Seperti itu. Tarekat-tarekat yang lain itu semuanya ujung-ujungnya ambil dari murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir. Nanti di sini diceritakan murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir itu siapa saja. Nah ini membentuklah. Ada yang tarekat ini. Tetap kuncinya di Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah di sini agak dimakan. Terus juga zaman Rasulullah SAW dahulu mengajarkan perihal wudu, perihal sholat. Tuan Syekh Abdul Qadir juga sama mengajarkan tentang perihal wudu dan perihal sholat. Nah, ini perihal sholat ya. Ini secara ringkasnya aja nih ya. Saya ajarkan juga ya. Pertama, tatkala takbiratul ihram, kan kita pakai rukun yang paling sedikit dahulu. Namanya rukun sholat 13, paling sedikit. Ada rukun sholat 13, 14, ada yang 17, ada yang 18 awal, ada yang 18 sani, 19, 20, 23 dan seterusnya ya. Ini yang paling kecil lah, paling mudah, supaya sholatnya merukun.
Rukun sholat yang disebutnya di hati cuma satu. Itu namanya niat di qalbi. Berarti apa itu? Bangsa hakikat. Sebelum kita ke syariat, hakikat dahulu luruskan kepada Allah. Siapa bilang sholat itu syariat? Niatnya aja sahnya di qalbi. Itu bangsa hakikat. Benar nggak? Walaupun satu menjiwai seluruhnya. Ya kan? Terus itu rukun qalbi. Ada rukun qauli berapa? Rukun qauli itu ada 5. Pertama, apa? Oh, ini gimana nih? Pertama takbiratul ihram, lafadznya Allahu Akbar. Ini penting ini. Allahu Akbar. Yang terus selanjutnya baca suratul Fatihah. Ketiga baca apa? Bukan baca ruku, tasbih, bukan itu sunnah. Baca tahiyat. Tahiyat awal apa tahiyat akhir? Tahiyat akhir. Baca tahiyat at-tahiyatul. Itu agar disuarakan itu kedengaran telinga kita. Jaga tasbihnya. Orang banyak yang mengatakan bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah itu disujud, benar nggak? Benar nggak? Bukan disujud. Kalau dari kisah, itu di tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kisahnya Rasulullah SAW Mi'raj. Ketika berjumpa kepada Allah, apa yang harus diucapkan? Ingat tuh, pada saat berjumpa, titik akhir itu dalam perjalanan, sehingga dapat gelarnya yang lain alaihissalam, beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar paripurna seorang makhluk. Begitu perjumpaan pada Allah, apa yang harus diucapkan? Apakah assalamualaikum? Wah, soal adab nih. Ya, semoga keselamatan atas kalian. Soal adab kepada Allah begitu. Akhirnya Rasulullah ya, wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Diajarkanlah Rasulullah adabnya itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatillah. Tuh tasdidnya jaga. Jangan at-tahiyyatul salah itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul itu salah itu. Tayyib. Ini penting ya. Disitulah letak paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Bukan sujud, dengan sujudnya kan dilama-lamain kita. Sujud boleh dilamakan, boleh. Orang baca tasbihnya aja boleh sampai 11. Boleh. Ya, tapi kebanyakan kalau kita mah pusing. Sujud dilamain ya. Akhirnya ngelantur kemana-mana beliau. Kayak sholat tasbih panjangin dulu ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatillah. Itu rukun qauli yang ketiga. Yang keempat baca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib. Ya. Yang kelima terakhir salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan itu ke malaikat hafazah kanan kiri yang senantiasa menulis tentang siapa diri kita. Ya. Jadi dan juga kepada makmum sebelah kiri, kalau ke kanan, ke sebelah kanan, kalau ke kiri, makmum sebelah kiri dan di tengah. Kalau jadi imam begitu tuh. Jadi salam yang ke kanan untuk makmum sebelah kanan. Untuk salam yang ke kiri, makmum sebelah kiri dan kanan. Baru niat, memutuskan sholat. Saya niat keluar dari sholat. Keluar maksudnya. Niat keluar dari sholat dalam rukun yang lain dijadikan rukun.
Tapi dalam rukun 13 itu jadi sunnah. Kenapa? Supaya kita mengucapkan astagfirullahaladzim atau begini, alhamdulillah, itu kan ada alhamdulillah. Itu ucapan tidak termasuk bacaan sholat karena sudah diniatnya keluar dari sholat. Itu ikhtiar kehati-hatian. Itu ada di rukun 18 tuh. Niat keluar dari sholat dijadikan satu rukun. Rukun qauli paham ya? Ucapan. Kalau kita berbicara tentang spiritual, hati nggak taunya sholatnya lupa diperiksa. 1 sama 5 berarti sisanya berapa? Rukun fikih ada berapa? Yang agak lambatan siapa? Enggak? Sisanya 8. Yang lain ada yang nambahkan? Ini 5 tambah 1 6 tambah berapa? Sudah 13 7. Ini perhitungan aja kayak ini tuh dengan sekolahnya gimana? 7 itu namanya rukun fi'li, perbuatan. Pertama apa? Hah? Berdiri. Bahasa kitanya qiyamul qadir, berdiri bagi orang yang berkuasa, yang mampu. Berdiri betul. Jangan berdirinya goyang-goyangan. Kan suka ada ya? Goyang-goyang. Ini orang kayaknya keseimbangannya kakinya kecil, badannya gede. Suka begitu ya salatnya ya? Hah? Terus juga pada saat baca Al-Fatihah jangan digerak-gerakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kayak gitu. Imami sholat Jumat. Ya. Jadi ini tetap jangan bergerak. Tuh. Yang kedua apa? Yang kedua ruku. 3 itidal dulu langsung sujud. Terus selanjutnya sujud. Terus selanjutnya tumanina. Tumpahkan ini kena. Tumanina di antara 4 tempat itu. Ruku, itidal, sujud di antara 2. Terus setelah itu apa? Duduk. Ayat akhir tawaruk. Terus salam ke kanannya itu. Ya. Jadi ada semuanya itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu yang ke-7. Jadi semuanya itu. Kalau misalnya salam, assalamualaikum dia tidak nengok, tak biasa. Nengoknya jangan begini lagi. Misalnya berapa ya? Ini ya, nggak ke depan ini. Jadi ada yang seperti ini. Ini duduknya seperti ini. Nah, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah ini. Kenapa? Karena udah berubah kiblat. Jadi yang nengok itu ininya, mukanya tadi nengok. Ya. Jangan dadanya yang bergerak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gitu. Ya. Ini berubah ini. Yang tadi madep ke kiblat jadi menggeser. Paham ya? Oh, itu rukunnya. Adapun mengenai gerakannya selain itu tadi sunnah. Tidak perlu diperselisihkan. Macam-macam. Kalau dalam kitab tataannya, kalau laki-laki ini ada di sini, ini ada di sini ujungnya. Ini batasnya. Gitu tuh ya. Begini boleh, cuman sempurnanya. Ya, jangan begini. Ya, lapar Pak, saya lapar. Lapar mulu kamu. Lapar Pak, saya lapar. Saya pernah dulu jadi danton ya, dan danton di Kebayangkaran itu polisian. Saya jadi danton, punya anak buah banyak. Akhirnya kena hukuman suruh push up. Push upnya kan begini ya. Saya gimana supaya ngamanin anggota kan? Saya lapor dan ada apa kamu?
Kalau bisa jangan begini dah. Soalnya nanti hormatnya jadi bengkok. Saya nggak mau anak buah saya bengkok. Oh ya bagus kamu. Ya atau kamu begini semua. Ya kan? Aman. Yang lain pada begini. Pasukan yang lainnya. Begini mau bisa sakit ya. Soalnya di jalanan itu banyak kerikil-kerikil apa. Kita harus ada argumen yang tepat. Itu cekatan. Harus dilatih nih cekatannya ya. Nah itu pada saat takbiratul ihram, Allah sampai akbar niatnya selesai. Allahu akbar niatnya selesai. Salat saya pada zuhur. Jadi qasdu ta'aruf ta'yin. Qasdu itu tujuan. Tujuannya apa? Usolli, salat saya. Oh berarti tujuannya salat. Qasdu ta'aruf. Ta'aruf ini fardu atau sunnah? Usolli fardu sunnah. Oh fardu. Ta'yin tentukan fardu apa kan? Fardu sunnah. Itu yang wajibnya itu 3. Selainnya sunnah. Walaupun sunnah, tetapi begitu niat jadi makmum itu jadi wajib. Niat jadi makmum, karena dia memakmum. Ya. Kalau imam niatnya wajib tidak? Imaman lillahi ta'ala wajib tidak? Tidak. Itu khusus untuk sholat Jumat wajib. Kalau sholat biasa nggak wajib. Ya, cuman dia nggak dapat keutamaan berjamaah. Yang dia jadi imam nggak diniatin jadi imam. Gimana makmumnya sah nggak? Sah. Tetap sah berjamaah. Imamnya aja dia nggak dapat keutamaan berjamaah. Itu ya disebutnya ada kalanya kita masing-masing kepada Allah walaupun dalam kondisi berjamaah. Kayak gini nih kita bareng-bareng. Walaupun bareng-bareng tetap kita ini masing-masing kepada Allah. Ada yang tadi khusyuk jikiran, ya. Ada yang kurang fokus baca tulisan dan lain sebagainya. Jadi nggak semua pada saat berjamaah sama. Makanya disebutnya dapat pahala 27 derajat. Yang mana dulu makmum? Imamnya juga sama, yang mana dulu? Maksudnya makmum dia dapat pahala 27 derajat, imamnya kagak dapat. Ya. Jadi berjamaah yang seperti apa? Jadi berjamaah yang seluruh anggota zahir batinnya berjamaah. Lisannya, pikirannya, hatinya, semua indrawinya berjamaah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berarti waktu yang tepat. Disebutnya sholat tepat waktu itu sebenarnya. Sholatnya tepat waktu. Tepat sasaran, waktunya pas, sehingga diterima Allah sholat. Dari waktu yang tepat itu sulit ya. Sholat tepat waktu, bukannya dur azan, dur sholat. Nah ini, maka itu nanti sedikit demi sedikit. Sekarang tentang bab ini dulu gerakannya ya. Terus apa namanya? Sendakepnya itu kalau perempuan kan gini ya, dikepit. Allah. Sendakepnya itu adalah posisi di dada. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Digeser ke kiri sedikit. Letak kolbu supaya nambah khusyuk. Jangan di dada, jangan juga di perut. Ya, di perut. Mungkin kekenyangan. Allah, perutnya bukan kempes ya, ada gedotan lah. Lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam. Menurut Imam Malik boleh di perut begitu kan ya, supaya perutnya khusyuk. Ya kan, harusnya qalbu khusyuk. Ini di dada boleh menurut Imam Hanafi. Nah kayak kemarin ini ada yang di pengajian di Sidoarjo kan rame, yang diusir itu karena yang tadi mengatakan orang tua Kanjeng Nabi masuk neraka dan banyak hal ya.
menganggap di luarnya itu adalah kafir. Makanya pesan saya, kalau ada 99 alasan yang bisa mengkafirkan seseorang, tetapi ada satu alasan yang menjadi sebab tidak mengkafirkan seseorang, maka pilihlah yang satu. Ya. Karena wilayah itu wilayah sir. Wilayah sir itu sulit bagi orang yang awam untuk mengetahui kafir dan tidak. Ya. Sampai di sini sudah tuh. Berdiri tadi. Nah, untuk posisi kaki itu apa namanya? Jangan lebar-lebar. Jangan terlalu sempit. Tumit minimalnya segini, tumit. Tumit ketemu tumit. Paham ya? Segini nih. Tumit ketemu tumit. Maksimalnya sejengkal. Ukurannya tumit. Jangan lebih dari sejengkal. Ada yang 2 jengkal. Ada yang injek-injekan, ada ya? Sholat diinjak. Dimundurin lagi. Diinjak lagi. Ayo mah aja kau. Lagi sholat juga ribut aja lagi. Iya. Kayak itulah sholatnya kita. Kayak orang mabok ya. Padahal kata Allah larang. Kata Rasul sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabok. Jadi kalau dipraktekkan itu gini. Ini Allah. Gitu ya. Jadi ini di sini, ini sini nih. Ya. Ininya jangan terlalu rapat, jangan terlalu begini. Sedang. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu begini. Kalau perempuan dikepit. Allah, gitu ya. Maka ciri-ciri perempuan semua lagi bukan dari mukenanya aja, dari ininya. Tapi itu bukan. Soalnya ada di Tegal. Di Tegal itu punya kelamin hermafrodit, ada. Akhirnya dia bilang ke saya, "Bah, saya minta fatwa ini." Fatwa apa? Ini saya sebenarnya laki perempuan. Di buku kamu. Karena apa namanya? Belum datang bulan. Tapi kamu udah mimpi belum? Udah. Ini kelamin saya ada 2. Saya kendalanya kalau di kerjaan, suka ditanya, "Kamu laki perempuan?" Ya saya bingung. Di KTP kamu? Ya, KTP-nya kalau nggak salah apa itu perempuan. Di Tegal itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Jadi ciri-cirinya kalau hermafrodit dia baliknya harus 10 dan 2. Dia datang bulan, dia mimpi. Ini ada yang datang bulan. Oh, itu ya. Jadi gini, Allah kalau laki-laki ini. Untuk yang seperti ini cuma agak sulit. Nah, coba lihat. Yang seperti ini nih kan. Allah Akbar. Bisa nggak? Ini tangan kanan dahulu. Kan sebenarnya tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri belakangan. Kalau kita kan tangannya tangan kiri dulu. Benar nggak? Iya. Kiri. Allah Akbar. Bisa? Jangan begini. Jangan diputer. Allah. Lihat itu, lihat itu. Bisa. Hah? Coba, ayo. Coba semuanya. Saya tes ya. Mana coba. Wah. Gini nih. Kalau gini nih, lagi ya. Allah. Ininya lihat ke sini. Lihat ke tempat sujud. Jangan lihat sejadah. Lihat tempat sujud. Takutnya sejadah orang diambil. Sejadah mana? Gitu aja. Orang suruh gurunya lihat sejadah. Sejadahnya bukan. Jangan lihat tempat sujud. Allahu Akbar. Begitu tuh, lihat itu. Kan kanan dulu ya. Kalau sudah begini baru geser dikit. Tuh. Jangan terlalu banyak-banyak. Begini mau jelek lagi kita. Takutnya antara ada yang motor. Ya, kecuali zaman perang di sini pedang.
atau pistol ya, baru gitu. Lagi perang kondisinya, bisa ya kan? Tuh. Bisa? Wah, kebaliknya begitu. Jangan ke sana, jangan ke depan. Ya udah, itu yang penting udah kasih tahu. Ntar tinggal rekamannya aja, ulang lagi. Tuh, saya kasih contoh gini ya. Allah. Tuh. Baru geser dikit. Baru ya. Pahamnya sampai situ, paham. Rukunya seperti ini rukunya. Atas ini lurus 90 derajat. Jadi pegang lutut di sini, terus ini tegak. Lihat juga tempat sujud. Gitu ya. Ini enggak. Jangan terlalu begini, sedang. 90. Jangan begini, jangan juga begitu. Kita sebelah ya. Jelek dilihatnya ya, bawa kamera. Jadi kita sholat pakai rasa. Berarti dilihat sama para malaikat Allah. Gitu kan? Pantas dan tidak. Terus pakai rasa juga. Nabi sholatnya begini tidak ya? Begitu. Setelah ruku, bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah Rabbana. Ini kalau Ibnu Hajar awalnya dia mengatakan pakai begini, karena memang ada hadisnya. Akhirnya dia ngikut kepada pendapat yang lain, begitu buat kita baik. Akhirnya begini. Jadi sepakat akhirnya begini. Salatnya Nabi. Terus lagi ada ulama kehati-hatian. Kehati-hatian itu menghilangi perdebatan. Apakah begini? Iktidalnya. Apakah begini? Akhirnya dia sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, turunin dulu baru begini. Sebenarnya ini masalah keutamaan aja ya. Dahulu ada di daerah Tangerang itu, daerah Karawaci Binong, ada seorang ulama sepuh di sana. Karena ada dua pendapat begini dan begini, akhirnya munajat pada Allah. Ya Allah, takdirkan saya agar bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Saya ingin melihat sholatnya Rasulullah seperti apa. Terus dia tirakat. Rupanya tirakatnya itu membersihkan diri dari segala salah dosa, dawa mudu dan sebagainya. Kayak tadi kita zikir aurat hari Minggu, kan ada doanya di situ. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar bisa berjumpa dengan Rasul fi manami wa yaqzul. Dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan langsung begitu. Itu doa Tuhan sebelum Qadir itu. Maka baca yang kitabnya itu ya, segera miliki yang bisa baca Quran. Ya. Doa-doanya gitu. Nah, pada saat itu akhirnya apa? Mimpi berjumpa dengan Syekh Nawawi Tanarat, penulis kitab terkenal di Indonesia itu kan, dari luar negeri. Syekh Nawawi begini, akhirnya selesai mimpi itu, dia mengucap syukur alhamdulillah, lalu berdoa lagi. Ya Allah, saya akan inginnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus tirakat lagi dia. Akhirnya sampai ditakdirkan mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Rasulullah juga begini. Barulah setelah itu beliau yakin, mantap begini. Jadi setelah begini, Sami Allah liman hamidah. Luruskan dulu. Rabbana lakal hamd. Gitu ya. Boleh diteruskan. Lurus sama wabun dan sebagainya. Tapi kalau makmum, jangan mengucapkan sami Allah. Kalau makmum cukup Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Boleh. Paham ya? Supaya tertata nih muri ini tentang sholatnya. Nah, terus dari ini posisi sujud. Sujud itu lutut dulu apa tangan dulu? Nah, ini juga sama ya. Akhirnya begitu kita sholat,
penuh keraguan-keraguan semua selama ini. Oh iya juga ya, ini ntar saya turun ini. Tangan dulu, begini-begini. Tangan, kaki dulu, tangan, kaki. Kalau belum ngaji kan kayak gitu. Ya, kata Kanjeng Nabi, janganlah kamu sujud seperti turunnya unta. Kalau turunnya unta, mana dulu? Hah? Kaki dulu atau tangan dulu? Tangan dulu. Hah? Kaki. Ini nih. Kaki semua. Kalau unta ada nggak tangannya? Makanya hewan berkaki 4 apa hewan berkaki 2 dan bertangan 2? Ini yang kesalahpahaman. Ingat tuh pesennya, janganlah sujud seperti turunnya onta. Kalau onta kaki dulu tangan dulu. Kalau misalnya turun kaki dulu itu perintahnya apa? Apa larangan apa perintah? Dilarang. Janganlah kamu. Kalau bahasa kita mah jangan kaki dulu diturunkan. Paham nggak? Ini kebanyakan nih salah paham di situ. Ulama juga sama dalam ilmu fikihnya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan kaki dulu. Karena ini bahasa balago. Akhirnya dilihat dulu otaknya. Kan di sana ada otak. Mungkin kalau hadis di sini janganlah kamu sujud seperti sapi turun. Sapi kayak gimana dipelot-pelotin sapi ya. Nah, jadi tangan dahulu, tangan gitu. Tuh gitu tuh ya. Baru kaki. Maka ciri-cirinya kalau melihat saya lagi sakit, gampang. Apa? Dilihat. Pada saat turun sujud itu, kalau kaki dulu berarti lagi sakit. Kalau tangan, lagi seger. Tapi kadang-kadang saya pakai kaki lah. Itu lagi apa? Saya lagi enjoy-nya aja. Ya, tangan dan kaki, perhatikan. Itu kita bisa melihat imam. Oh, imam lagi sakit. Emang sakit apa? Saya pijit ya. Saya sakit hati. Kenapa? Karena melihat kamu ini. Tuh gitu ya. Jadi tangan dahulu. Tangan baru sujud. Duduk di antara dua sujud dan duduk tawaruk. Kakinya ini apa? Jarinya agak di apa? Ditekuk. Kenapa ditekuk? Itu pertanda madhab kiblat. Kalau tidak ditekuk, nggak ngadep kiblat. Tahu nggak? Kan banyak nggak ditekuk ya? Biar madhab kiblat, ditekuk walaupun satu. Itu tandanya kita sedang madhab. Ini keperiksa sebenarnya. Salat ini. Terus apa lagi? Nunjuknya ada yang begini, gini ya. Ada yang begini juga. Ya. Nih ada yang begini ya. Nabi itu sholat nunjuknya membentuk angka 35. 35 kayak gimana? 35 gimana? Nah 35 gimana? Makanya dibuat 35. Bukannya digoyang-goyangin 35. Apa? Nah, 35 itu ini 3 nih. 1, 2, 3. 5 itu bahasa Arab. Tulis bahasa Arab tuh begitu tuh. Nah, 5. Ini masuk di jempol nih tuh. Tuh. Jadi begitu tuh. Ini 5 ini. Coba bentuk 5 begini bukan? Tuh. Ini 0. Kalau begini 5 bukan? Tuh. Pahami ya? Ini bahasa rasa ya. Bahasa simbol. Iya. Yang memahami orang yang sudah mendalami tentang itu rasa dan simbol-simbol itu. Maka boleh begini juga. Ya, mau begini boleh. Ya. Nah, terus kalau saya gini kalau jempolnya kepit jempolnya. Membentuk angka 5 bahasa Arab ya, bukan 5 begini, susah kita. Itu kebanyakan akhirnya digoyang-goyangin kan. 5. 5 . 5. 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
tangannya jangan lurus tangan ini jarinya jangan lurus, tetapi diturunkan setengah. Ingat ya, setengah diturunkan. Terus saya bengkok tangannya dari sana. Ini tandanya jangan sekali-kali memerintahkan ini dan itu. Maka tunjuknya dibengkokin semua. Ya. Nah, ciri-ciri saya itu telunjuknya bengkok. Ya. Jadi jangan lurus, tapi turunkan setengah. Nah, jangan sampai ke bawah. Paham sampai sini? Nanti pada saat salam ini tetap, misalnya kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap ini, tetap. Baru di sini nih, pada saat kita sudah kesini baru tutup. Jadi gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pas kesini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena wajib ke kanan itu tetap begini kita. Ini ke kanan belum selesai udah ditutup. Assalamualaikum. Ada tata krama. Kalau ke kiri kan sunnah. Ya. Walaupun ke kiri sunnah, kalau kita batal, ada pada saat sholat Jumat di sana di Banten, di masjid yang depan rumah saya itu imam bacaannya lama, ayat akhir, nah kentut ceritanya. Gitu ya. Dia orang kenapa ini? Gitu kan ya? Rupanya mah imam bacaannya lama, nggak boleh itu. Kalau jadi imam jangan terlalu lama-lama, kecuali sendiri. Sampai biar alamina inna kami wajib udah sedangnya begitu dah, standar internasional. Ini tambahkan doa-doa lain. Akhirnya dia apa? Sebelum salam kentut. Kecil. Nggak besar. Karena ditahan itu ya. Batal. Nunggu Jumat minggu depan lah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya keluar angin, jangan ke kiri, batal sholatnya. Walaupun sunnah, tetapi masih keikat dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gitu ya, saya berkempes. Alhamdulillah. Ya. Kita lihat seperti itu. Menunjuknya itu waktu kapan? Menunjuknya. Kenapa? Ketika tahiyat awal itu begitu. Oh, pada saat kita itu adalah persaksian. Nah, saya ceritakan ya, kisah Mi'raj Rasulullah SAW ini yang kita kasih tahu. Walaupun mengadakan Isra Mi'raj setiap tahunnya. Jadi ketika Rasulullah pada saat itu berjumpa kepada Allah, berjumpanya jangan diibaratkan berjumpa seperti ini. Nanti saya salah. Berjumpanya itu tidak bisa digambarkan. Ya. Laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa digambarkan. Ini akhirnya apa? Begitu berjumpa, sulit mengucapkan apa yang pertama. Diajarkanlah sama Allah di hati sanubari Rasul. Makanya turunnya wahyu itu kepada kolbu. Kolbu, bukannya tulisannya Arab begini, bukan. Tetapi sebenarnya tidak ada suara, tidak ada rupa aslinya. Akhirnya Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baru kata Allah apa? Assalamu alaika. Kata Allah itu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semoga keselamatan atas kamu wahai nabiku. Semoga rahmatullah dan juga untuk kamu. Gitu kan? Baru apa jawab Rasulullah SAW? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kami. Kami itu siapa? Kami itu ada dua. Kami itu ada yang diri ini banyak dalam diri kita. Semoga kita ini selamat. Panca indera, ruh, batin, jiwa, pikiran. Assalamu alaina.
Ada juga yang mengartikan assalamualaikum itu Rasulullah dan para keluarganya, ahli bait. Ahli bait itu diselamatkan oleh berkat doa. Terus wala ibadillahi sholihin, saat itu adalah para sahabat Nabi yang samikna wafatnya. Akhirnya pada saat itu terjadi dialognya di Rauf, di Sidratul Muntaha ada Rauf, tempat khusus yang paling tinggi. Malaikat juga nggak bisa masuk, tetapi bisa menyaksikan dari kejauhan. Nah, menyaksikan peristiwa itu, para malaikat mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bahasa kita mau gini nih, nunjuk nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Paham ya? Itu sampai di dua kalimat syahadat. Coba ada yang lain tanya tentang salat tadi. Kalau menunjuk itu menunjukkan apa biasa tuh? Oh itu belum menunjuk, begini aja. Jadi posisinya begini, jangan terlalu condong. Ini kan lutut nih batasnya, sedang lutut ya, pas ukuran lutut. Jangan melewati lutut, dan jangan juga terlalu ke belakang, jangan terlalu mundur. Sama, jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar, renggang. Jadi sedang. Paham ya? Ini juga sama. Apalagi kalau ini langsung dibuletin. Jadi nanti pada saat asyhadu alla ilaha illallah baru muncul. Ada lagi? Posisi kaki, Pak. Ada yang dipaksakan dulu semua, ada yang biasa gitu. Posisi kaki itu membentuk huruf dal. Dal itu jangan terlalu lurus, dia agak membukit gitu. Dal. Jadi berdiri betulnya kita huruf alif, maka kepalanya harus tunduk, kan alif begitu ya. Tuh. Terus huruf H itu adalah ruku. Karena kalau lurus huruf H itu rata atasnya. Ya, termasuk juga lututnya rata, lurus, jangan dibengkokin. Terus sujud yang bentuk huruf mim, baru ayat akhirnya itu membentuk huruf dal. Ahmad. Gitu ya, jadi Ahmad. Bentuklah Ahmad, artinya sholat. Kalau dal itu posisinya berarti seperti ini. Ini ditekuk, ini seperti ini. Jangan terlalu tegak gitu. Ada lagi? Surat Fatihah kan rukun qauli. Kalau makmumnya membacanya itu belum selesai tapi sudah sujud. Sudah sujud makmumnya. Imamnya. Nah, itu ngikutin aja. Ngikutin imam. Misalnya kita baru Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, imam udah sujud. Kita ngikut, kita jangan ikut sujud, harusnya ruku dulu. Jadi ruku dulu, ya. Ada juga yang sujud tilawah, karena nggak dikasih tahu ke makmum, baca surat as-sajdah, jadi berdiri langsung sujud kan, sujud sekali, langsung berdiri lagi. Makmum kebingungan, ini salah, subhanallah. Harusnya kasih tahu dulu, biasanya tiap hari Jumat subuh baca surat as-sajdah, surat al-insan, kan sunahnya seperti ini. Ini boleh pada saat imam itu ruku kita tinggal ngikut imam. Terhitung. Ya, gitu ya. Al-Fatihahnya nanti kapan-kapan diajarkan tentang Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah itu pasti saya belajarnya tentang waktu itu dulu ada di di kayak Khalidi itu dari Seram Banten.
beliau itu dari Kitobroni, dari Kisaid itu dari Kisoleh, itu bagus soleh Sarambatun, itu bagus soleh Sarambatun dari bapaknya, namanya Syekh Mahmud Sarambatun. Terus sampai ke Imam Hafiz bin Sulaiman, ke Imam Asim ke Imam Habib As-Sulami, terus ke para sahabat Nabi. Nah, terus di Jabal, dari Nasr dan sebagainya, terus dari Rasulullah SAW. Dan terkenalnya laduni qiraat itu dahulu Syekh Mahmud Syekh Banten dan anaknya. Kenal kalau di Banten. Jadi ilmu qiraat, yang spesialis qiraat. Maka baca Al-Fatihah itu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah dulu saya pernah ajarkan. Jadi dulu pernah kan sana mondok pada saat bulan Ramadan. Nah, itu kan qiraat sab'ah saya ajarkan. Sab'ah dari Al-Fatihah sama juz amah. Ada yang pakai apa? Ihdinas siratal, ada ihdinas siratal, ada ihdinas si, maka sin. Itu imamana. An'amta alaihim, ada yang an'amta alaihum, itu imamana. Jadi qiraat sab'ah ini tepat imam mana dan dipakai di wilayah mana. Seperti di wilayah Tripoli, negara Tripoli itu pakai Imam Hamzah dominan. Maka dia bacanya itu pakai imalah. Waduha jadi waduhe. Kalau dia bacanya waduha, jadi apa? Ganjil. Ini orang kok bacanya begini ya? Waduha, wadai saja gitu. Karena dia mau udah kaprahnya Imam Hamzah. Boleh 7 qiraat ini dipakai salat. Yang lebihnya nggak boleh pakai salat. Imam Hamzah itu والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Ya, itu imalah. Cuma kita mah jangan coba-coba begitu, ini orang ada apa ya? Kita aja dulu ya. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini menambah perubahan diri, perbaikan diri, khususnya dalam bidang salat, dalam bidang ibadah kepada Allah, umumnya dalam bidang hakul minanas kepada sesama muslim. Astagfirullahaladzim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahu ta'ala sayyidina wa sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rabbi. وشكر للنعيم وتجواب النعمة والإبداع بالمنزلة ربنا لك الحمد لك الشكر كما يرضي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنقلنا بها من جميع الأهوال والآفات تحملنا بها جميع الآداب الطاهرين بها من جميع السيئات ترفعنا بيدك عند درجات تبلغنا بها قصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة والمعدة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللشيخ وللمشايخ وللاجداد وللجداد ولذوي الحقوق والفرد علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم اغفر ما لزنا محمد اللهم ارحمنا ما لزنا محمد اللهم استر محمد اللهم بارك اللهم اجمع من مجلس محمد اللهم سلم من مجلس محمد اللهم عاجل من مجلس محمد آمين. Ya Allah, takdirkan kami yang hadir pada kesempatan ini, Allah ampuni semua dosa kami, zahir batin. Berilah kami ridha-Mu ya Allah, berilah kami pertolongan ya Allah. Semoga silaturahmi dari pengajian bulanan ini Allah berikan istiqomah pada kami semua, Allah berikan keikhlasan pada kami semua. Allah berikan kesempatan, kesehatan, rezeki dan sebagainya untuk agar kami ini bisa istiqomah hadir. Subhana ya Rahman Rahim. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahkanlah usia kami, berkahkanlah diri kehidupan kami, berkahkanlah keluarga kami, berkahkanlah usaha kami, berkahkanlah ya Allah aktivitas kami. Allahumma salimna
salina ya Allah, selamatkanlah keluarganya, selamatkanlah iman Islam, selamatkanlah ya Allah amal-amal ibadah kami agar diterima oleh-Mu. Selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah harta benda kami agar di yaumil hisab Allah mudahkan. Irhamna ya Rahman Rahim. Ya Allah, takdirkan kampung ini menjadi kampung Islam, kampung ini menjadi kampung orang yang soleh dan soleh. Allah takdirkan juga keturunannya banyak ulama ulama, banyak pedai-pedai, banyak pejuang-pejuang Islam yang bermunculan. Irhamna ya Allah ya Rahman Rahim, dengan berkahnya kitab amin. Jadi yang dibacakan kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dibacakan dengan berkahnya kitab yang dibacakan. Irhamna Rahman Rahim. Dan juga dengan berkahnya istighosah umat yang tadi kami sama-sama bacakan, amalkan. Irhamna Rahman Rahim. Dan juga dengan berkahnya sholawat dan aurat hari Ahad tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kami bacakan tadi bersama-sama. Irhamna ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhu Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.